ditanya bisa begitu, berarti besok-besok bisa dong. Berarti semuanya bisa dilegitimasi untuk itu dong. Kalau itu boleh, berarti kenapa yang lain nggak boleh? Kenapa yang lain nggak boleh untuk nyaplok negeri yang lain juga? Lah terus kalau dibiarkan kayak gitu, terus dunia seperti apa yang mau kita tinggalin nih sebenarnya nih? Nah artinya ini harus ada di kepala dulu. Two state solution ini bukan solusi, tapi dia adalah sebuah cara untuk melegitimasi penjajahan di dunia modern yang jelas-jelas sudah jelas membunuh orang. Oke, sekarang kita bahas tentang pernyataan. Kalau Indonesia sudah dari dulu dalam setiap forum mengatakan bahwa satu-satunya solusi adalah two state solutions. Itu bukan satu-satunya solusi, itu sumber masalah. Itu sumber masalah, Pak. Sumber masalahnya adalah ada orang yang sudah ada di situ, ada orang lain datang. Gitu loh maksudnya, itu sumber masalahnya. Jadi itu bukan solusi. Lalu kemudian dibilang lagi, kalau andaikan Israel mau mengakui Palestina, Palestina juga nanti akan mengakui Israel, kita juga harus mengakui Israel karena mereka negara berdaulat. Kita mengakui, kita menjamin keamanan, kita menjamin hak-hak mereka. Hak mana? Kita mau menjamin apa nih? Penjajah nih, entitas penjajah mau kita jamin nih. Kita mau menjamin apa? Kita mau mengakui apa? Entitas mana yang harus kita akui? Entitas orang bunuhin orang lain terus kemudian dia bisa walk tanpa terus kemudian ada konsekuensi? Apakah kemudian kita mau terima ada orang-orang mati dibunuhin 50.000 itu pun baru di 2 tahun ini aja? Dan entah berapa yang sudah terus kemudian beneran mati. Lalu kemudian kita bilang kita harus melindungi orang-orang ini. Ini gila tau gak sih? Paham gak sih? Jadi kayak gini loh. Antum melihat ada orang diperkosa atau ibu Anda diperkosa. Lalu kemudian ketika itu yang merkosa itu masih di depan mata Anda ini. Ngeliatin Anda sampai merkosa ibu Anda. Lalu kemudian ada orang lain, Pak RT datang lalu kemudian bilang, ya udahlah, gak apa-apa, ibunya dibagi 2. Buat dia diperkosa tetap dan buatmu tetap jadi ibumu. Paham maksudnya? Lalu kemudian kita bilang, kita harus mengakui entitas pemerkosa ini. Gila. Kita harus mengakui entitas perampok ini. Kita harus mengakui entitas penjajahan ini. Loh, terus di mana pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu? Bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Harusnya Indonesia, above all nations, itu harusnya mengetahui ini dan menyadari ini karena mereka 350 tahun mengalami penjajahan. Sehingga sebelum jadi Indonesia itu kita perlu 350 tahun dijajah oleh Belanda. Another terus kemudian sekitar 3,5 tahun dijajah oleh Jepang. Ini kan adalah sesuatu nih. Ini apa nih kalau seandainya ini bukan kebodohan dan bukan kegilaan. Kita disuruh untuk mengakui dengan enaknya terus kemudian kita bilang. Ya kalau andai kan dia sudah mengakui kemerdekaan Palestina, which is impossible. Karena itu adalah the problem to begin with, gitu maksudnya. Itu adalah problem di mana mulainya itu ya memang begitu problemnya. Problemnya dia mau nyapel orang. Terus kita enteng mengatakan kalau dia mau mengakui kemerdekaan Palestina, maka kita juga mengakui kemerdekaan dia. Mengakui entitas Yahudi. Mengakui entitas Israel sebagai negara Yahudi. Menjamin keamanan mereka. Menjamin hak-hak mereka. Gila, kita jamin kita sendiri aja nggak bisa. Kita belain orang yang sudah jelas-jelas mati aja, dibunuhin aja, itu nggak bisa. Terus mau jamin, lucu. Jadi gini ya, teman sekalian ya, Israel itu proyek kolonisasi Barat. Pikirin baik-baik, kenapa Amerika itu sampai bisa mengorbankan hak-hak rakyat mereka sendiri untuk support Israel? Kenapa hampir seluruh negara Eropa ngasih duit ke Israel untuk bunuhin orang? Dan mereka tetap melakukan itu sampai dengan sekarang. Kenapa PBB bisa mandul? Kenapa orang-orang negara-negara Islam yang lain itu tidak bertindak sebagaimana kalau negaranya sendiri diserang? Kita udah tahu, baca sejarah. Coba luangin waktu untuk riset deh. Tapi aku terus terang aku husnuzon sama Presiden Prabowo. Kenapa? Aku nggak tahu siapa yang bisikin dia nih. Aku juga nggak tahu siapa yang ngasih data pada dia. Tapi please deh, kalau Presiden Prabowo atau orang-orang yang bersama dia denger ini, ayolah cari data yang benar. Ayolah cari angle yang bagus. Ayolah jangan sampai kita tuh malu-maluin sebagai negara Indonesia, negara muslim terbesar atau pernah jadi negara muslim terbesar, tapi kita memutuskan sesuatu dengan cara yang salah, baik secara agama, baik secara legal ataupun secara kemanusiaan. Gitu maksudnya. Ini coba deh, coba dipikir lagi. Coba dilihat lagi seperti apa. Aku masih husnuzon, serius. Apakah salah ngomong, ataukah berada dalam tekanan, ataukah salah informasi nih? Kemungkinan salah informasi, saya nggak tahu siapa yang ngasih informasi kepada Presiden Prabowo ini ceritanya nih. Itu yang berikutnya. Yang juga mengganggu pemikiranku. Aku nggak tahu benar atau enggak nih.
Tapi teman-teman yang mungkin lebih ahli dalam bidang semantik ya, atau lebih ahli dalam bidang bahasa, mungkin lebih paham daripada aku. Kata-kata what if itu ngeri banget sih. Kalau andaikan itu udah kayak mempersiapkan mental orang untuk bisa menerima kenyataan itu. Contoh kayak gini ya misalnya ya. Ada bajigur cowok nih. Kalau ngomong kayak gini, ini bagi cewek-cewek nih. Ini hati-hati nih kalau ada cowok gini. Menurutmu gimana kalau kita berdua nanti hidup bersama nih? Kira-kira kita mau punya anak berapa? Nah, itu dia lagi planting untuk mental tuh. Dia lagi planting agar kita itu menerima kenyataan itu. Nah, itu hati-hati tuh bagi cewek tuh. Ya kalau cowoknya bertanggung jawab ya bagus. Tapi kalau cowoknya nggak bertanggung jawab, hati-hati. Itu kata-kata bisa planting mental sehingga kita udah harus siap untuk bersama dia gitu maksudnya. Atau what if, itu mempersiapkan kondisi mental untuk menerima. Atau dengan kata lain, itu normalisasi namanya. Makanya Amerika itu getol banget untuk menormalisasi hubungan Israel dengan yang lain. Jadi ibaratnya apa? Amerika, Inggris dulunya, itu mengerahkan suatu peran yang sama. Apa perannya? Ini ada bocah, bukan bandel lagi, biadab. Israel itu kan bocah biadab itu. Jadi ada bocah biadab, bunuhin anak orang, maling, merkosa, dan melakukan seluruh tindakan-tindakan kekejaman yang lain plain sight, di depan mata. Lalu kemudian kayak bapaknya itu, dengan bapaknya bocah biadab ini, ya udahlah temenan lagi yuk sama anakku, aku bayar deh. Dan mereka melakukan apapun untuk normalisasi. Target pertama, negara-negara sekitar itu. Dan itu udah berhasil lewat Abraham Accord. Dan perluasan Abraham Accord, jangan lupa Antony Blinken ketika datang ke Indonesia, tahun 2021 dia sudah bahas tentang normalisasi dengan Israel. Dan ini adalah bentuk normalisasi yang tidak boleh dinormalisasi. Kenapa? Karena ini memang anomali. Anomali kayak kita lihat loh, nggak bener gitu maksudnya, nggak ada. Ini adalah sesuatu yang nggak boleh diterima, anomali atau abnormal. Ini nggak normal sama sekali. Terus mau dinormalisasi dengan cara apa? Dan ingat teman-teman sekalian, normalisasi ini udah banyak di Indonesia. Lewat olahraga, lewat budaya, lewat terus kemudian buzzer-buzzer. Ibarat gini, kalau ada orang kaya, dia terus kemudian nggak mau tangannya kotor, ya dia pelihara anjing-anjing itu. Nah anjing-anjingnya yang menggonggong tuh. Nah itu normalisasi juga lewat yang semacam ini tuh. Itu contoh aja ya, bukan kayak anjing sih, tapi mungkin beneran ya. Artinya ya ini nih, ini normalisasi yang mereka lakukan nih. Untuk apa? Untuk kita menerima adanya entitas yang harusnya kita nggak akui sama sekali. Loh kok bisa kita mengakui entitas penjajah? Balik lagi, oke, two state solution kita udah tahu. Kita juga udah tahu pernyataan ini adalah pernyataan yang sangat berbahaya. Dan kita sudah tahu di balik itu ada apa. Ada Abraham Accords, ada normalisasi dengan Israel agar seluruh negara mengakui entitas Israel. Dan akhirnya kita menjadi seolah-olah negara yang netral. Netral dari Hong Kong. Nggak ada netral dalam kebiadaban. Kita tuh kayak disuruh kita netral. Guys, orang jahat tuh nggak netral. Kok lu bisa netral gitu maksudnya. Netral bersama orang jahat itu berarti lu termasuk juga bagian kebiadaban itu gitu maksudnya. Artinya ini harus kita tahu. Oke, terakhir yang kita tahu. Aku nggak kaget serius. Aku nggak kaget. Cuma sedih aja sih. Nggak kaget aku dengan pernyataan itu. Cuma sedih aja. Karena kita udah bisa baca sebelumnya. Bahwasanya normalisasi ini, kewajaran ini akan cepat atau lambat terjadi pada negara-negara. Turki sudah, Mesir sudah, Indonesia dalam proses, ongoing. Kita nggak kaget. Dan ini juga sebagai sebuah alarm bagi kita untuk lebih paham bahwasanya permasalahan itu bukan pada fisik, tapi permasalahan itu ada di sini. Artinya, kalau kita bisa untuk membenahi, kita bisa untuk memberikan informasi-informasi yang benar. Kita bisa untuk memperbaiki cara berpikir orang-orang dengan informasi-informasi yang benar. Maka cara pikir itu akan berubah. Dan ketika pikiran kita sudah terbebas daripada kerangkeng-kerangkeng, jeruji-jeruji yang mereka sampaikan lewat syubhat-syubhat yang kayak tadi, maka itulah yang menjadi solusi sebenarnya. Maka liberation of mind before liberation of land. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Nggak usah kaget. Baca sebanyak-banyaknya. Ayo kita kumpulkan informasi-informasi yang bermanfaat bagi kita. Ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita. Yang akan menjadikan kita untuk berpikir secara strategis. Tidak hanya reaktif seperti ini, meskipun ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan. Dan setelah kita bisa berpikir secara strategis, mudah-mudahan kita dikaruniakan perencanaan strategis. Yang terakhir, di antara yang terakhir, aku pernah nanya sama Profesor Abdul Fattah El-Awaisi, seorang Makdisi, seorang yang lahir di tenda pengungsian di Palestina,
terusir daripada kaumnya menjadi profesor untuk urusan geopolitik dan hubungan internasional terkhusus problematika Baitul Maqdis. Pertanyaanku sederhana, Profesor, bagaimana pandangan Anda atau bagaimana tanggapan Anda tentang two-state solutions? Maka jawabannya menjadi pamungkas daripada video ini. Jawabannya adalah rubbish. Terima kasih sudah menyimak pembahasan kita kali ini sampai akhir. Semoga apa yang kami sampaikan bisa menambah wawasan dan membuka perspektif baru tentang isu-isu yang sedang berkembang. Kalau kamu merasa informasi ini penting, jangan ragu untuk like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman atau keluarga. Dukungan kamu sangat berarti untuk perkembangan channel Politik Pintar dan semangat kami untuk terus menghadirkan konten yang objektif dan mendalam. Ya, tulis pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu setuju, tidak setuju, atau punya sudut pandang lain? Politik bukan soal menang atau kalah, tapi soal memahami dan berpikir kritis bersama. Channel Politik Pintar akan terus hadir dengan analisis tajam, informasi terpercaya, dan pembahasan yang menantang cara kita melihat dunia politik. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, berpikir kritis adalah langkah pertama menuju perubahan. Sampai ketemu dan salam cerdas.